Perkenalkan, nama saya Bunga Cahaya Ramadhani. Untuk materi gangguan sistem reproduksi pada manusia yang akan pertama kali kita bahas yaitu pengertiannya. Gangguan pada sistem reproduksi manusia adalah kondisi atau penyakit yang dapat mengganggu fungsi reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Penyakit sistem reproduksi dapat disebabkan oleh virus, parasit, jamur, dan bakteri. Adapun faktor internalnya seperti pola hidup yang tidak sehat dan gangguan pada hormon. Selanjutnya, yuk kita kenali bagian-bagian pada sistem reproduksi laki-laki. Sistem reproduksi laki-laki berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menyalurkannya ke tubuh wanita. Itu gambarnya bisa dilihat di sini ya. Yang pertama itu ada vesicula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, lalu ada kelenjar Cowper, epididymis, vas deferens, penis, dan testis. Perkenalkan, nama saya Ryan Bimo Permana dari kelompok 1 Biologi 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan gangguan sistem reproduksi pada pria. Yang pertama itu adalah infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk memiliki keturunan meskipun telah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Yang kedua itu ejakulasi dini. Ejakulasi dini adalah kondisi ketika pria mencapai orgasme dan ejakulasi terlalu cepat saat berhubungan seksual. Yang ketiga adalah gangguan hormon. Gangguan hormon itu gangguan pada reproduksi hormon testosteron atau hormon lain yang berperan dalam fungsi reproduksi, dapat menyebabkan masalah kesuburan, disfungsi ereksi, dan penurunan libido. Yang keempat adalah endometriosis. Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan yang mirip dengan lapisan rahim di luar rahim sering menyebabkan nyeri panggul. Yang kelima adalah kanker prostat. Kanker prostat itu pertumbuhan sel tidak normal pada kelenjar prostat yang dapat mengganggu fungsi reproduksi. Dan yang terakhir, keenam, itu varikokal. Varikokal adalah pelebaran pembuluh darah vena di skrotum yang bisa menyebabkan nyeri dan mengurangi kualitas sperma. Yang berikutnya ada bagian sistem reproduksi perempuan. Yang pertama ada tuba fallopi, yang kedua ada ovarium, dan yang ketiga ada uterus. Dan yang terakhir keempat itu ada vagina. Berfungsi menghasilkan sel telur, tempat terjadinya fertilasi, dan perkembangan embrio. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Biologi 3. Nah, selanjutnya yuk kita bahas tentang gangguan sistem reproduksi pada wanita. Gangguan sistem reproduksi pada wanita yang pertama yaitu ada endometriosis, yaitu kondisi di mana jaringan yang melapisi rahim tumbuh di luar rahim, misalnya di ovarium atau tuba fallopi, menyebabkan nyeri dan masalah kesuburan. Yang kedua yaitu ada PCOS, yaitu Polycystic Ovary Syndrome, yaitu gangguan hormon yang menyebabkan indung telur membesar dan muncul banyak kista di dalamnya. Dapat menyebabkan gangguan menstruasi, kesulitan hamil, dan masalah lainnya. Yang ketiga ada mioma. Mioma yaitu tumor jinak yang tumbuh di dinding rahim. Umumnya tidak berbahaya, namun dapat menyebabkan nyeri dan masalah kesuburan jika ukurannya besar atau lokasinya mengganggu. Nah, gangguan sistem reproduksi selanjutnya yaitu ada kanker ginekologi. Kanker pada organ reproduksi wanita seperti kanker serviks, kanker ovarium, kanker rahim, kanker vagina, atau kanker vulva. Lanjut ada kista ovarium. Kantong berisi cairan di ovarium biasanya tidak berbahaya, tetapi bisa menyebabkan nyeri atau masalah kesuburan jika ukurannya besar atau menyebabkan masalah pada ovarium. Lalu ada interstitial cystitis, peradangan kronis pada kandung kemih menyebabkan nyeri saat buang air kecil, sering buang air kecil dan rasa ingin buang air kecil yang mendesak. Saya Naila Aulia Pramesti dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi.
Menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget, soalnya hal ini bisa bantu kita terhindar dari berbagai gangguan dan penyakit, sekaligus memastikan sistem reproduksi tetap berjalan dengan optimal sepanjang hidup. Nah, berikut ini beberapa cara yang bisa kalian lakukan buat menjaga kesehatan reproduksi. Yang pertama, pastikan kalian selalu menjaga kebersihan organ reproduksi biar gak gampang kena infeksi atau penyakit. Yang kedua, konsumsilah makanan yang bergizi karena makanan sehat itu penting banget buat menjaga keseimbangan hormon dan tubuh. Yang ketiga, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat juga penting karena biar tubuh kalian udah siap secara fisik dan mental. Yang keempat, jangan lupa untuk rutin periksa kesehatan karena pemeriksaan rutin bisa bantu deteksi masalah sejak dini. Yang terakhir, pastinya jaga pola hidup sehat, kayak rutin olahraga, makan teratur, dan istirahat yang cukup supaya tubuh tetap fit dan sistem reproduksi juga sehat.